Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Imtiaz Mutia Ardana, NIM 72114191998 dari Rambel Akuntansi IUP 2019. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang konsep sistem dan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada konsep dasar sistem. Pengertian sistem yaitu setiap sistem terdiri dari unsur-unsur atau subsistem-subsistem. Subsistem tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem itu sendiri. Subsistem saling berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan dari sistem. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Lalu ada karakteristik sistem. Yang pertama mempunyai komponen-komponen. Kedua, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan yang terakhir adalah sasaran sistem. Konsep dasar informasi. Pengertian data dan informasi yaitu data menurut Jogianto adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau kesatuan nyata. Informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya adalah pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi menurut Tata Sutabri adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Gordon B. Davis mendefinisikan SIM adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sedangkan Joseph F. Kelly mengemukakan pendapatnya bahwa SIM adalah perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya yang berbasis komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, komunikasi penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien serta perencanaan bisnis. Pada pengantar arsitektur komputer, inti dari sebuah komputer adalah prosesor. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemrosesan sentral mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses acak bertindak sebagai tempat kerja sementara. Bagi CPU, semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugasnya. CPU dan RAM terdapat pada sebuah motherboard sebuah komputer, pada sirkuit yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana. Ketika dipergunakan bersama-sama dengan keyboard, monitor, mouse, printer, komputer, mikro akan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antara manusia. Komunikasi data, baik awal maupun akhir komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Komputer yang tidak mempergunakan sistem telepon biasanya akan jauh lebih cepat. Pada evolusi di bidang aplikasi komputer, sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sedangkan sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungan. Sistem yang benar-benar tertutup tidak akan berinteraksi dengan konsumen, manajer, atau siapapun dan tidak menjadi perhatian dari pengembang dan pengguna sistem informasi. Sebelum adanya komputer, sistem virtual adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Sistem prakomputer memproses penggajian, persediaan, dan data penagihan serta transaksi buku besar.
Proses ini yang secara alamiah menjadi aplikasi pertama komputer dan kini dikenal sebagai sistem pemrosesan transaksi. Sistem-sistem ini yang memproses data dan mencerminkan aktivitas perusahaan. Sistem kantor virtual adalah suatu sistem yang memudahkan komunikasi antara manajer dan pihak lain jauh lebih efisien, bahkan melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Contohnya adalah email dan video call. Sistem pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan yaitu sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Para pengguna sistem informasi tidak hanya seorang manajer, namun juga para non-manajer serta juga staf profesional yang memiliki kepentingan atau bersangkutan atas output sistem informasi tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning, coordinating, organizing, commanding, dan controlling. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Dalam pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan, masalah merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan bagi sebuah perusahaan atau menguntungkan atau memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih, lalu hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Dalam pemecahan masalah ada 4 tahapan aktivitas, yaitu aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Pada masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya rendah dan meningkatnya kekuatan dari segi komputer dan komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Komputer dan komunikasi sudah mengalami penggabungan. Telepon genggam kini memiliki fitur browser, email, kemampuan foto, serta fitur-fitur penyuntingan layaknya komputer. Kemajuan-kemajuan tersebut mengindikasikan bahwa di masa depan nanti, komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Sehingga untuk kemungkinan seperti ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.